Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang kedua kembali Allah anugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih kita diberikan nikmat oleh Allah bisa melangkahkan kaki, mendengarkan suara dan sekaligus ikut berzikir dan bersolawat di pagi yang mulia, di bulan yang mulia, bulan Ramadan yang diagungkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan menjadi sebab hari ini, di bulan Ramadan ini, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dengan kita berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, dengan kita bersilaturahim di bulan Ramadan, dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah menghilangkan wabah ini secepat-cepatnya. Allah menghilangkan dari segala orang-orang yang akan merusak daripada lingkungan kita. Dan kita minta kepada Allah, siapapun dari hamba-hamba Allah yang belum terketuk hatinya, semoga kita yang juga hadir di tempat ini mendapatkan nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Menjadi sebab para ahli kubur kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, dan menjadi sebab kelak nanti kita berkumpul dengan para ahli kubur kita bersama dengan majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam selalu dan selalu kita hadirkan, kita basahi dan selalu kita ucapkan untuk mengatakan di dalam hati dan lisan dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina. Semoga tersampaikan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at hingga kita umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah dengan istiqomahnya kita, terus menerusnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Para jamaah majelis rutin kuliah subuh di Majelis As-Sufah dengan ala kadarnya, hari ini kembali kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita datang ke tempat ini, kita duduk di tempat ini karena kita punya kewajiban. Sebagaimana suami wajib menafkahi daripada istri dan anak-anaknya, sebagaimana istri wajib melayani suami, sebagaimana ia ingin mendapatkan syurganya Allah, maka hari ini kita melaksanakan kewajiban diri kita. Kalau kita punya suami yang ngerti tentang urusan agama, ngaji sama suami kita. Kalau ada di antara kita punya istri yang paham tentang urusan agama, ajarkan anak-anak kita tentang urusan agama. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak mengerti, maka kita hadirlah ke majlis-majlis ilmu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun ketika sudah duduk di tempat-tempat seperti ini, majlis-majlis ilmu seperti ini, ketahuilah ribuan bahkan jutaan binatang yang ada di laut, binatang yang ada di permukaan bumi ini, bahkan para malaikat-malaikat Allah mengangkat kedua tangan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang duduk hadir dalam majlis-majlis ilmu. Semoga kita mendapatkan permintaan ampun dari para malaikat-malaikat Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para binatang-binatang yang ada di lautan. Dan kita minta kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini, menjadi sebab kita temui kelak nanti di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua kami yang dibanggakan dan dimuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, pertemuan Ramadan yang pertama kita sudah sampaikan tentang doa khusus di bulan Ramadan. Hafal? Hah? Kemarin? Belum hafal nih? Baik, kita lanjutkan. Tapi biar hafal atau biar ingat-ingat, kita ulang. Setiap dapat kita ulang. Ya, baginda Nabi Muhammad jempling. Mikirin apa sih?
Lagi bengong. Hah? Lagi bengong. Mikirin langit, atas tinggi banget langit. Ya. Ayo biar kayak kesetrum. Ya, biar kayak bukan anggap. Harus jadikan itu sesuatu yang tersentak di hati kita. Ya, tergugah di hati kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sabdanya baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina. Bil yumni wal iman. Wassalamati. Wal islami. Hilala khairin. Wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Ramadan. Hafal? Alhamdulillah. Minimal tahu. Minimal dah. Kalau pengen hafal, lihat di channelnya Majelis As-Sufa. Insya Allah. Kita lanjutkan di Ramadan yang kedua. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sepanjang bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu ada doa yang ibu-ibu udah hafal, bapak-bapak udah hafal. Tapi pertanyaannya, tahu nggak itu doa dari siapa? Apa doanya? Allahumma innaka kun tuhibul. Ibu bisa hafal dari mana? Dari Wakarim. Ayo, Abah Ed bisa hafal dari mana? Dari Wakarim. Hah? Dari buku. Gak, siapa yang pertama kali mulain? Kok bisa nyampe di RT 7, RT 11 di Babakan Mulia? Kok nyampe? Dari Wakarim. Dari Wakarim mana? Hah? Leluhur. Ada guru-guru yang dulu ngajarin. Nah, guru dari mana? Dari gurunya lagi. Guru dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sehingga sampai kepada sang guru baginda Nabi Muhammad. Maka jangan sampai kita salah ngambil guru. Ini gurunya siapa? Dari YouTube. Guru dari YouTube. Ya karena dia pintar baca Qurannya. Karena dia pintar ceramahnya. Tahu nggak dia mondoknya di mana? Tahu nggak siapa gurunya dia? Kalau nggak tahu jangan. Tapi kalau kita tahu, oh saya nonton di YouTube. Siapa gurunya? Buya Yahya misalnya. Siapa gurunya? Habib Novel. Siapa gurunya? Ustadz Abdul Somad. Nah kalau kita tahu gurunya, sanad ilmunya kemana? Ambil. Tapi kalau cuma hanya baik, kata-katanya baik, kita nggak tahu sanad ilmunya, naudzubillah min dzalik, akhirnya kita ikut akidahnya. Yang apa? Membid'ahkan, sesat, nggak boleh tahlil, nggak boleh baca sholawat. Nah, akhirnya kita mengambil ilmu yang nggak sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini kita lanjutkan dengan membaca doa yang juga selalu dibaca. Kita sudah hafal doanya. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang selama ini kita baca ternyata itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ulang lagi. Ya, sepanjang bulan Ramadan doa ini, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita baca 3 kali, kemudian Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca 3 kali, ulang lagi asyhadu an, terus sambil benerin sendal, sambil nyetrika, sambil pokoknya sambilan aja. Ya, sambil tidur. Nah, enggak, ini kan sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan. Yang kita tahu kan kalau mau buka, wah ini udah mau buka nih. Kenapa? Itu lagi baca asyhadu alla ilaha, udah mau buka tuh. Nah, padahal ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi adalah sepanjang bulan Ramadan, pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi pagi, siang, sore, malam, terus baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang lagi terus gitu. Ya, kalau bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Kalau diantara kita baca Quran, nah lo baca Quran lagi di sawah misalnya, baca Quran kayaknya sesuatu yang padahal Al-Quran diturunkannya bulan Ramadan, nuzulul Quran kita sebutnya. Nah maka bulan Ramadan perbanyak dan banyak membaca Al-Quran. Tapi kalau kita lagi nggak megang Quran, kita lagi nggak baca Quran, atau khususnya misal ibu-ibu, ada yang dikasih nikmat sama Allah nggak bisa puasa, cuman ibu-ibu doang, bapak-bapak hati-hati. Ya, ada bapak-bapak nggak puasa, kenapa? Lagi halangan, curiga gitu. Ya, maka ketika ibu-ibu lagi berhalangan, nggak mungkin baca Quran, maka baca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus baca. Jadi kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, tapi zikir sepanjang Ramadan kita laksanakan, khususnya bagi para ibu-ibu, para wanita yang sedang dianugerahi oleh Allah berupa nikmat halangan, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, apalagi puasa, maka zikir sepanjang Ramadan boleh, bisa. Kalau misalnya diantara kita zikirnya sudah, kan kita mau orangnya bosenan, ya. Ngeliat Abiaska bosen, gak ngaji lagi. Ya, bosen, kita ini orangnya bosenan, ngaji gitu-gitu aja misalnya gitu. Atau misalnya kita sering ketemu sama orang, oh si Eta bukan. Nah bosenan kita ini. Kita ini orangnya bosenan. Karena kita diciptakan oleh Allah diantaranya punya karakter atau punya sifat bosen. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memperkaya melalui baginda Nabi Muhammad SAW dengan zikir. Ada zikir asyhadu an la ilaha illallah, ada zikir astagfirullah, ada zikir subhanallah. Diperkaya sama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir. Nah, kalau kita sudah asyhadu an la ilaha illallah, udah tuh kita baca. Kita merasa nih, udah mulai merasa malas nih, baca lagi malas. Tambahin Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina. Terus. Jadi zikirnya jalan. Udah mulai nih kelihatannya kayaknya udah mulai suaranya agak lemes. Nah, ganti salawat, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli. Salawatnya udah mulai kendor. Ganti subhanallah gitu. Terus sampai kapan? Sampai kita merasa nikmatnya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, maka akan mudah kita terbawa dengan hawa nafsu.
Nafsu ngomongin orang, nafsu gunjingin orang, nafsu mismah orang, nafsu be bukan. Nafsu ngeliat suami belum gajian, ngapain di sini aja? Kan nafsu itu. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, tenang hidup kita. Mau ada atap, nggak ada atap, ya tetap kalau hidup dengan Allah tenang saja sudah. Maka dari itu kita hadirkan ke hati kita Allah dengan zikir. Kalau kita nggak pernah zikir, jauh kita dengan Allah. Kalau kita nggak pernah mengingat Allah, maka kita akan melaksanakan ritual ibadah hanya sekedar, mohon maaf, naudzubillah, sekedar ritual yang sujud, ruku, takbiratul ihram. Kenapa? Nggak ada di dalam ruhnya untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditambah dengan kita zikir setiap harinya. Di antaranya yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Hafal apa enggak? Hafal ya. Jadi kalau sekarang ditanya dari mana bacaan yang setiap mau buka puasa? Dari mana? Dari Rasulullah. Jangan ngomong lagi dari Wakarim. Ya, jangan. Dari mana? Dari buku. Bukan. Iya memang dari buku. Tapi buku ini dari mana? Siapa yang nulis? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang ngasih tahu? Yaitu dari guru sambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo kita mulai terus belajar lagi, baca lagi. Dan diantaranya adalah di dalam kalimat doa yang kita baca tadi ada kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu kita baca. Kita baca di dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Muadz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Muadz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Barang siapa di akhir hayatnya, detik-detik sakaratul mautnya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu. Maka dari itu yuk mulai kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kalau ada yang mulai sakaratul maut di antara keluarga kita, saudara kita, siapapun, tetangga kita, bisikin di telinga kanannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus kalau seandainya sudah makin dekat kalimatnya, jangan panjang-panjang. Allah, 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 Allah. Jadi jangan sampai dipaksa la ilaha illallah, la ilaha. Dekat jangan Allah, Allah. Khawatirnya kalimat yang ia baca sampai di kalimat la ilaha. Nah, nggak nyampe illallahnya, naudzubillah. Tapi harus kita ajarkan terus sesuai dengan kebiasaan kita. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah juga mengimbau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imankum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Ini Masya Allah nih, kita dapat lagi nih ilmu. Kita dapat ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah cas, gitulah kalau enak, biar penuh keimanan kita, hati kita, diri kita, kehidupan kita. Perbaharuilah iman kalian. Para sahabat-sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, bertanya kepada baginda Nabi, bagaimana kami memperbaharui iman?
Kan kadang diantara kita ini merasa udah beriman aja gitu ya. Beriman dari mulai lahir kita udah Islam. Kita udah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iman yang kayak gimana? Apa sekedar KTP? Ada namanya Imanuddin. Namanya siapa? Iman. Iman. Enggak, bukan. Tapi di sini kita dianjurkan bahwasanya kalau kita kepengen punya keimanan yang tebal, keimanan yang kuat, kita selalu memperbarui keimanan di dalam hati kita, maka para sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah SAW perbanyaklah untuk membaca La ilaha illallah. Dan di akhir Rasulullah SAW dari Jabir Abdullah, Rasulullah SAW, aku mendengar, kata Jabir, kata Sayyidina Jabir Abdullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zikir adalah kalimat La ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Kita udah sampai di Ramadan yang kedua. Alhamdulillahirabbil. Kita ketemu nanti di Ramadan yang ketiga besok. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita ketemu lagi dalam ilmu-ilmu yang baru, yang dimana kita bisa mengamalkan, menjalankan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Insya Allah besok tentang istighfar. Insya Allah besok tentang istighfar. Alhamdulillah para santri sekarang udah dikenalin. Tadi jam 3 santri udah dikenalin dengan Wirdul Fatih. Ya, wirid yang biasa diajarkan, dikenalkan dan didawamkan oleh guru kita Buya Yahya. Setiap majelis beliau itu pasti diawali dengan Wirdul Fatih. Nah, santri tadi udah mulai dikenalin, udah mulai dibaca. Kalau Rotibul Haddad udah lancar santri. Alhamdulillah, udah lancar Rotibul Haddad. Riyadhuz Zikir alhamdulillah udah lancar. Sekarang dikenalin bulan Ramadan ini, kita kenalin namanya Wirdul Fatih. Nah, di antara Wirdul Fatih adalah membaca istighfar sebanyak 100 kali. Sebanyak 100, itu orang tuanya udah dapat ampunan Allah banyak banget dari anak-anak santri tadi malam. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah dan lulus santrinya, insya. Dan hari ini mereka akan melaksanakan sekolah seperti biasa, tapi mereka akan kembali lagi ke pondok. Jadi nggak pulang ke rumah. Alhamdulillah, nikmat anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.